Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Lubayan Sarti tidak pernah mengira di Gedung Putih ia malah menemukan kisah Werbalang Nipa di sana. Akankah dia akan menuntut balas? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau siapa, pemuda rambut gondrong? Apakah juga punya urusan dendam kesumat dengan salah seorang di sini? Hah? Aku orang buruk ini cuma jadi pengantar kedua orang ini, sahut Wiro Sableng. Kalau kau cuma kacung pengantar, kau tak layak bicara, semprot Prakata Gandara. Disemprot begitu, Wiro Sableng ganda tertawa dan keluarkan suara bersiulan. Kejut ketua Gedung Putih dan semua orang di situ bukan main, karena suara siulan Wiro Sableng yang cuma terdengar perlahan itu tapi menyakitkan liang telinga mereka. Maklum semua orang kalau pemuda berambut gondrong bertampang tolol itu memiliki ilmu tinggi. Prakata Gandara membuka mulut kembali. Karena nyatanya memang ada anggota-anggota Gedung Putih yang membuat sedikit kesalahan di luaran, maka biarlah aku dan para tua Gedung Putih yang akan menjatuhkan hukuman setimpal atas diri mereka. Nyoman tersenyum mendengar ucapan cerdik orang tua itu. Terima kasih Ketua Gedung Putih yang mau turun tangan terhadap orang-orangmu. Tapi kedatangan kami ke sini bukan untuk memintamu untuk berbuat begitu, melainkan untuk turun tangan sendiri. Baiklah, jika memang demikian hendakmu, kata Ketua Gedung Putih. Tangan kanannya diangkat ke arah sebuah tirai merah di ujung ruangan. Jarak antara tirai dan tempatnya berdiri sekitar 20 langkah. Tapi hebatnya, dengan kekuatan tenaga dalamnya, Prakata Gandara berhasil menyibakkan tirai tersebut hingga di seberang sana kelihatanlah sebuah panggung datar yang amat luas. Laki-laki ini memandang saya tersenyum pada Nyoman Dwipa dan berkata, "Arena telah siap menunggu, tapi terus terang saja, sebagai orang-orang Gedung Putih, semua kami di sini tentu tak akan berlepas tangan saja." Wets, kalau begitu, naga-naganya menimpali Wiro Sableng saya garuk-garuk kepala. Sebagai kacung yang buruk, tentu aku tidak bisa pula berpangku tangan. Habis berkata begitu, pendekar ini melangkah seenaknya menuju ke arena. Dan mengikuti tindakan pemuda itu, semua orang menjadi membeliakan mata mereka. Betapakah tidak, setiap langkah yang dibuat Wiro, setiap kakinya menginjak batu marmer di ruangan tersebut, lantai batu itu melesak kehitaman dalam bentuk tapak-tapak kakinya. Wiro Sableng sampai di atas arena batu, sementara Lubayan Sarti dan Nyoman Dwipa sudah berada pula di sampingnya. Prakata Gandara mau tak mau menjadi tercekat juga hatinya. Pemuda gondrong bertampang tolol itu saja ilmunya tinggi bukan main, apalagi yang bernama Nyoman Dwipa, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa di antara ketiga manusia yang berdiri di arena itu justru Wiro Sableng yang paling berbahaya. "Hei, yang bernama Cokoda Gede Jantra, silakan naik ke sini agar kau bisa menyusul ayammu lebih cepat," suruh Nyoman Dwipa. Terkejutlah Cokoda Gede Jantra mendengar ucapan itu. Apa yang telah aku perbuat terhadap ayahku?" teriaknya. "Bapak moyangmu itu bertanggung jawab atas kematian Ikram Bangan
dan beberapa orang kawannya. Aku telah mewakili roh-roh mereka untuk merampas jiwa bapakmu. Mengerti? Kurap, teriak Cokodai Gede Jantra dan melompat ke atas arena. Selarik sinar kuning menderu ke arah Nyoman Dwipa. Itulah keris Raja Loka yang beroluk 17 di tangan Cokodai Gede Jantra. Di saat yang hampir bersamaan, selarik sinar kuning membabat pula ke depan. Yang ini adalah sambaran tongkat bambu kuning milik Nyoman Dwipa. Cokodai Gede Jantra terkejut dan tak menduga bahwa lawannya telah mengalami kemajuan tinggi. Sinar kuning senjata memusnahkan tusukan kerisnya. Bahkan hampir saja ujung bambu kuning itu menghantam pergelangan tangannya. Segera Gede Jantra menggerakkan tenaga dalamnya ke tangan kiri untuk melepaskan pukulan Raja Selaksa Angin. Dengan pukulan itulah dia tempo hari telah melemparkan Nyoman Dwipa ke dalam jurang. Nyoman Dwipa yang pernah diserang oleh pukulan itu segera maklum dan bersiap sedia sewaktu dilihatnya lawan menarik tangan kiri ke belakang. Pada saat Gede Jantra memukul ke depan, Nyoman menyabuti dan membalas dengan hantaman tangan kiri. Hiat! Terdengar suara bersiuran dan dari telapak tangan Nyoman Dwipa melesat larik sinar putih. Itulah pukulan Selendang Dewa Melanglang Bumi yang dipelajarinya dari gurunya Menakputu Wengi. Bukan saja pukulan sakti ini memusnahkan pukulan Raja Selaksa Angin, tapi sinar putih terus meluncur dan melibat ke arah batang leher Cokodai Gede Jantra. Yang diserang kaget bukan main dan cepat membuang diri ke samping. Justru saat itu tongkat bambu kuning Nyoman Dwipa datang menderu ke arah kepalanya. Dalam saat yang kritis ini, satu sambaran angin datang dari samping hingga tongkat Nyoman Dwipa melenting ke kiri dan setelah mata kepala Cokodai Gede Jantra. Berbarengan dengan itu terdengar bentakan Wiro Sableng. Woi, tua bangka curang, kalau mau main kayu, mari hadapi aku, prakata Gandara menggeram, parasnya merah. Emang dialah tadi yang turun tangan menyelamatkan nyawa Cokodai Gede Jantra. Kini dimaki begitu rupa oleh Wiro, marahlah dia dan dengan gerakan amat enteng melompat ke atas arena. Begitu sampai di atas arena, prakata Gandara kebutkan ujung lengan jubah putihnya. Ujung lengan jubah ini sengaja dibuat amat lebar dan merupakan senjata ampuh bagi ketua gedung putih itu. Sambaran ujung lengan keras sekali dan mengarah jalan darah di dada Wiro Sableng. Sambil tertawa mengejek, pendekar 212 berkelit ke sarang dan dalam gerakan yang tidak karuan, tahu-tahu tangannya nyelonong ke muka. Kalau saja prakata Gandara tidak lekas-lekas menarik tangannya, pastilah ujung lengan jubahnya kena direnggut robek oleh Wiro Sableng. Di samping geram, orang tua itu juga kaget sekali. Serangannya tadi bukan serangan sembarangan. Angin kebutan lengan jubah saja sanggup memukul bobol tembok batu, tapi lawan yang bertampang tolol itu bisa mengelak bahkan balas menyerang. Tak ayal lagi, ketua gedung putih ini segera mencabut senjatanya yang teramat aneh, yaitu sebuah lonceng perak. Begitu lonceng tersebut berada di tangannya, maka menggemalah suara berkelenengan yang memekakan dan menyakitkan telinga. Lontang, lontang. Lonceng itu sendiri yang lingkaran luarnya tajam luar biasa, berkelebat kian kemari menggempur Wiro Sableng dari 8 jurus. Menghadapi suara lonceng yang kelanang-keleneng itu, Wiro merasa ada satu kekuatan yang tak kelihatan menekannya, membuat gerakannya tidak leluasa. Permainan silatnya menjadi kacau, sedang telinga tambah sakit. Disitulah kehebatan senjata prakata Gandara. Menanggapi kenyataan ini, Wiro segera tutup jalan pendengarannya. Tapi anehnya, suara kelanang-keleneng lonceng perak tersebut semakin keras. Ih, sialan, maki Wiro. Dari tenggorokannya menggeledik suara bentakan, membuat semua orang yang ada di situ merasakan dada masing-masing berdebar. Begitu bentakan berakhir, tubuh Wiro lenyap dan kini terdengarlah suara siulan yang amat tajam membawakan lagu hiruk pikuk tak karuan. Perang suara antara duru siulan dan gema lonceng berkecamuk hebat. Namun lambat laun,
tentara bagaimana suara kelanang-keleneng lonceng perak di tangan Prakata Gandara menjadi sirna ditelan suara siulan Pendekar 212 Wiru Sableng. Bagaimana selanjutnya pertarungan mendebarkan antara Prakata Gandara dengan Wiru Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.